bisa diem nggak? Hah? Emangnya kenapa? Lu ceritain aja semuanya. Takut lu. Lu brengsek ya, gua hajar lu. Kenapa emangnya? Bangsat! Sekali lagi ngomong kayak gitu, gua hajar beneran lo. Emang lu pikir gue takut sama lu, ha? Melanie emang hilang gara-gara lu. Angga! Ma, tenang, Ma. Mama kangen kamu, Nak. Aku mau ketemu Melanie. Papa serius ngomong sama kamu, Pasya. Kenapa kamu nggak berusaha menceritakan kalau kejadian Melanie hilang waktu itu? Itu lagi. Pah, kenapa sih Papa selalu mojokin aku? Papa bukan mojokin kamu. Papa cuma pengen tahu. Kamu kayak ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Kalau ditanya kamu semakin marah. Papa itu tahu banget siapa kamu, Pasya. Lagian aku udah bilang sama Papa kalau aku nggak tahu apa-apa masalah Melanie. Tenang dulu Pak Chandra. Ngapain kalian di sini? Saya di sini untuk melindungi Pak Chandra dari penculik itu. Kalau penculik itu tahu, saya diikuti polisi, mereka akan membunuh. Melanie, kamu tahu? Saya minta kerjasamanya sedikit sama kami. Saya di sini juga untuk melindungi Pak Chandra, karena penculik itu mungkin saja menyakiti Pak Chandra. Itu bukan urusan Anda. Sampai sekarang pun kalian nggak bisa menemukan anak saya. Dan saatnya saya melakukan sendiri. Saya akan melakukan apa saja dan saya akan berikan apa saja untuk anak saya. Pak, tenang dulu Pak. Bagaimana bisa tenang? Kalau penculik itu nekat membunuh anak saya, bagaimana? Kami sudah menyisir tempat ini, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa ada penculik itu ataupun Melanie. Lu suka nggak lagu ini? Beatnya enak banget ya buat didengerin. Gue sih nggak terlalu suka lagu-lagu baru, Dan. Lagu baru? Siapa bilang ini lagu baru? Lu inget gak? Waktu kita ada acara di New York. Ingat kan di mana? Udahlah, Dan. Yang itu-gitu nggak usah diinget-inget lagi. Ngapain juga sih? Gue juga udah nggak inget-inget ini itu kok. Udah gue buang jauh-jauh. Kejadian apa? Ayo dong, Pak. Cerita. Yang kami butuhkan hanya kerja sama Bapak. Pencuri itu nggak bisa dianggap sepele, Pak. Mereka tuh udah mikirin berbagai macam skenario-nya Pak Chandra. Saya juga tahu hal itu. Hah? Kamu pikir saya ini bodoh apa? Saya melakukan itu karena saya terdesak. Coba kalau Anda di posisi saya, anak Anda diculik, Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya. Tapi kenyataannya Pak Chandra dibohongin. Petugas saya udah nyari, Melanie tuh nggak ada, Pak. Anda lihat sendiri kan di gudang tadi, ada boneka yang mirip dengan Melanie. Saya yakin banget penculiknya sudah datang dan dia tahu polisi turut campur sehingga dia pergi. Sebaiknya saya nganterin Bapak pulang. Bapak bawa uang yang sangat banyak. Perlu. Anda tahu, penculik itu semakin nekat kalau dia tahu saya diikutin dengan polisi. Ngerti kamu? Saya ngerti kondisi Pak Chandra. Pak Chandra lagi panik. Tapi yang saya minta sekarang adalah kerjasama, Bapak. Penculik itu pasti akan telepon Pak Chandra balik. Dan pada saat itu kita akan menangkap mereka. Melanie itu harus diselamatkan. Dan penculik itu harus ditangkap. Yang saya minta sekarang
hanyalah kerja sama Bapak. Apa yang perlu diceritain sih, Ma? Itu kan waktu zaman Papa waktu ke New York. Papa kan cuma sehari di situ. Dan kebetulan, Danin ini ada acara. Dan Papa mampir ke situ, Ma. Jangan bilang kamu cemburu ya. Enggak, cuma pengen tahu aja. Habis itu kemana? Kita ke klub. Udah lama gak usah didengerin, Bel. Ngapain juga sih dengerin kayak gini? Buat apa juga buat Mama? Nggak ada apa-apa kok yang penting. Kita cuma minum-minum aja, terus mabok sedikit. Itu aja kok. Tumben, Pak. Mau diajak ke klub? Biasanya nggak pernah mau. Jangan-jangan Papa cari selingkuhan di klub. Siapa yang selingkuh sih, Ma? Kenapa sih Mama selalu mengungkapkan kata-kata dengan begitu? Ini kan kejadian sudah 6 bulan yang lalu, Ma. Papa ingetin sekali lagi sama Mama. Tidak ada terjadi apa-apa. Oke? Ya udah. Lanjutin deh main caturnya. Oke, Ma. Telepon dari siapa sih? Dia lagi. Aku harus pergi. Udahlah, kamu nggak usah pergi sekarang. Di sini aja dulu. Ya nggak bisa, Rio. Kamu kan tahu keadaan seperti apa sekarang. Aku pengen semua ini berakhir memang. Supaya kita bisa... Udahlah, Frida. Semua itu nggak akan terjadi. Kamu nggak usah terlalu memikirkan itu. Ya jangan gitu juga, Rio. Aku jadi nggak enak sama kamu. Kamu nggak enak kenapa? Kamu di sini nyaman kok. Aku nyantai. Aku justru pengen kamu bahagia. Apapun aku lakukan ini untuk kebahagiaan kamu kok. Makasih ya. Untuk apa kamu bilang makasih padaku? Kamu sudah terima aku di sini. Padahal aku lagi stres, keadaan nggak enak banget di kantor. Tapi kamu nggak pernah ngeluh. Kamu tahu cara untuk membahagiakanku, Rio. Frida, aku ajak kamu ke sini karena aku ingin membahagiakan kamu. Udahlah, kalau apa kok kamu di sini? Anytime kamu mau ke sini, aku selalu menunggu kamu. Ya nggak gitu juga dong. Nggak enak lagi sama kamu. Aku sangat sayang pada kamu. Jadi apapun yang aku lakukan, hanyalah untuk membahagiakan kamu. Kamu nyantai aja lah di sini. Apa saja yang dibicarakan oleh penculik itu, Pak? Banyak bicara. Sekiranya nomor itu bisa dilacak. Pasti. Tapi apa benar Pak Chandra nggak mengenali suara yang ada di telepon itu? Maksud Bapak apa sih? Terlalu banyak kebetulan, Pak. Pertama, penculik itu meminta Bapak untuk datang ke gedung tua di pelabuhan. Itu bukannya tempat Bapak menyimpan kelapa sawit sebelum diekspor. Benar? Mungkin aja pelakunya adalah orang yang dekat Pak Chandra. Apa mungkin salah satu karyawan yang kerja di Urea Yuda? Pak, karyawan saya itu ada 5.000, Pak, karyawan. Dan saya sama sekali nggak mengenal satu sama lain, Pak. Pak, coba fokus aja sama yang di gudang tua. Mungkin aja hanya ada beberapa orang yang memiliki akses ke situ. Pak, tolong, Pak. Jangan bikin saya pusing, Pak. Bertindak cepat dong. Karena saya khawatir dengan anak saya. Pak Chandra, sekarang kami akan memasang alat penyadap di rumah Bapak. Karena bisa aja penculik itu berusaha menghubungi Bu Arini. Kalau mereka nggak bisa menelpon Bapak. Mas. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku, Mas? Kenapa kamu nggak mau cerita sama aku? Kenapa kamu nggak mau terbuka? Saya nggak mau jadi beban pikiran kamu lagi. Tapi nggak gini caranya dong, Mas. Kamu pikir sekarang kondisi kita jadi lebih baik apa? Mas, dengerin aku. Kita tuh kehilangan Melanie, Mas. Sampai sekarang kita nggak tahu dia ada di mana. Aku cuma punya kamu. Aku punya kamu. Cuma ada kamu sama aku. Harusnya kita kerjasama buat dapetin Melanie balik. Bukan begini caranya. Bukan kamu ngadepin penculik itu sendiri. Kamu ngerti nggak posisi saya? Ngerti nggak? Saya juga ngelamatin Melanie. Itu semua demi Melanie. Kamu mau kemana bawa itu?
Weni nekat lagi, Mah. Kenapa sih kamu sampai begini, Wen? Weni, seharusnya mau pulang lebih cepat malam ini, sayang. Pelan-pelan nggak? Udah, Wen. Kamu tenang ya. Gak usah dipikirin lagi ya, Wen ya. Ya, jangan nangis dong ya. Udah, Mama. Kita usaha kok, Ma. Semuanya usaha. Udah. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti maksud kamu, Mas. Seharusnya kamu cerita sama aku dari awal. Aku kecewa sama kamu. Pak Chandra, tenang, jangan panik. Bicaranya pelan-pelan aja, jangan sampai terdengar panik. Usahakan supaya bicara lebih lama, supaya kami lebih mudah melacaknya. Halo. Sudah saya katakan, jangan macam-macam dengan saya, Pak Chandra. Kenapa dalam hal ini melibatkan polisi? Ya, saya maksud saya. Ternyata Anda tidak pernah peduli dengan Melanie. Atau Anda karena tidak pernah menyayangi Melanie. Kini saatnya untuk saya menyakiti Melanie. Tolong Pak, tolong jangan sakiti Melanie, Pak. Saya mohon, Pak, apapun yang Bapak inginkan saya kasih, Pak. Semuanya asal jangan sakiti Melanie, saya mohon, Pak. Setan dengan permohonan Anda. Saya sudah tidak peduli lagi. Pasti ada polisi di rumah Anda, kan? Dan sedang menyadap pembicaraan kita. Pak, tolong, Pak. Saya mohon, Pak. Jangan sakitin, Pak. Saya mohon, jangan sakitin Melanie, Pak. Apapun yang Bapak pengen, Pak. Saya kasih semuanya, Pak. Benar, Pak. Dan saya tidak bekerja sama dengan polisi, Pak. Harga Melanie sekarang sudah mahal. Karena Anda sudah macam-macam dengan saya. Sediakan uang pas setengah miliar. Kalau Anda ingin melihat Melanie. Dan tunggu kabar dari saya. Jangan sakiti anak saya! Jangan sakiti anak saya, saya mohon! Jangan sakiti anak saya! Ma. Kenapa kamu ngelakuin ini, Wen? Untung ketahuan sama Angga. Kalau Weni itu mengunci dirinya di dalam kamar. Kalau enggak, saya yakin sesuatu yang lebih buruk bisa aja terjadi. Padahal tadi pagi pas sama Pri kamu nggak apa-apa, Wen. Kok tiba-tiba jadi begini? Seharusnya kamu tuh cerita sama Mama kalau kamu ada masalah. Kayaknya kita harus bawa Weni ke psikiater, Jamal. Frida, ini bukan urusan psikiater. Tapi ini urusan kamu dengan saya, orang tuanya. Coba kamu pikir, apa kamu pernah punya waktu buat mereka? Mereka nggak butuh apa-apa, perhatian dari kamu. Maafin aku ya, Ma. Enggak, sayang. Kamu nggak perlu minta maaf. Mama tahu kamu lagi stres, mikirin Melanie yang sampai sekarang belum ditemukan juga. Tapi kamu jangan khawatir ya. Semua akan baik-baik. Kamu percaya sama Mama. Kamu tuh selalu ngomongnya begitu. Semua akan baik-baik, semua akan baik-baik. Saya yakin tidak akan baik-baik selama kamu nggak punya waktu buat mereka. Malam-malam aja masih keluyuran. Dengar ya Jamal ya, saya masih di kantor karena masih banyak kerjaan. Masih ada dokumentasi yang harus saya periksa. Oh gitu. Jadi dokumen itu lebih penting dari segalanya. Sampai saya telepon aja nggak diangkat. Tolong jangan dipermasalahkan ini. Sekarang kan saya ada di rumah, itu yang paling penting, iya kan? Ya tapi percuma. Kamu selalu terlambat buat anak kita. Tolong jangan ribut dengan anak-anak. Kalau membahas soal ini, di lain waktu, bisa kan? Frit, saya nggak minta banyak. Saya cuma minta satu hal. Tolong kamu jadi ibu yang bertanggung jawab. Apa? Kamu mau ngajak saya bertanggung jawab? Gak salah. Ma, Pa, tolong kalau berantem jangan di sini dong. Wen, udah, kamu jangan nangis, jangan sedih ya. Pasya, kenapa seragam sekolah kamu berantakan? Gak bisa kamu rapikan apa? Sabar kali. Ntar juga dirapihin. Pasya!
Kamu selalu aja ngebantah papa. Pagi-pagi jangan ribut. Ini nih, Ma. Nih, lihat. Kalau kita selalu manjakan dia. Apa? Kita? Perasaan papa nggak pernah deh manjain Pasya atau merhatiin Pasya, nggak pernah tuh. Yang ada itu papa cuma marah-marah doang sama Pasya. Pah, di rumah ini yang selalu merhatiin Pasya itu cuma mama doang. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu sama papa. Udah deh, Pa. Lihat nih, lihat. Nih, dia kan selalu cari gara-gara terus sama papa. Emang, apalagi pagi-pagi gini. Kurang ngajar kamu, Pasya. Pa. Sabar, Pa. Udahlah. Pasya, kok kamu ngomongnya gitu sama papa? Ayo minta maaf. Dan buruan berangkat sekolah, nanti kamu telat. Kayaknya Pasya baru mau sekolah lagi kalau Melanie udah ketemu, Mah. Kurang ajar kamu, Pasya. Ya. Selamat pagi. Maaf saya mengganggu. Ada apa, Pak? Saya harus bicara dengan Pasya. Dia mengambil laptopnya Weni dan Angga, sepupu kamu. Dan saya udah memeriksa semua isi laptop itu. Ya, terus? Nggak ada yang kamu mau ceritakan ke saya? Soal apa, Pak? Oke. Saya kasih lihat hasil rekaman itu. Setelah itu kamu cerita semuanya ke saya. Orang yang di rekaman ini kamu kan? Apa kamu mau menyangkal kamu pernah berhubungan sama Melanie? Rekaman ini diambil dari handphonenya Angga. Dia yang mengambil rekaman itu. Iya, itu anak emang nggak jelas, Pak. Suka aneh. Sebaiknya kamu ceritain ke saya, sejak kapan kamu berhubungan sama Melanie? Hubungan apaan, Pak? Kalian pacaran kan? Itu bukan urusan Bapak kali. Sebaiknya kamu ceritakan ke saya semuanya. Aduh, ya kita sih biasa aja awalnya, Pak. Terus keluarga kita liburan, yang lain pergi ke pantai, tinggal kita doang berdua yang ada di resort. Ya awalnya sih kita cuma ngobrol doang. Terus lama-lama ciuman, terus kita diem-diem pacaran. Kamu sering ngajak dia pergi ke nightclub? Enggak, Pak. Itu cuma sekali doang dan cuma seru-seruan doang kok. Cuman seru-seruan? Maksud kamu seru-seruan pakai drugs? Kamu jangan coba-coba bohong sama saya. Nggak akan ada gunanya. Saya ingetin ya. Saya bisa menggunakan bukti ini kalau kamu adalah orang yang terakhir bertemu dengan Melanie. Kenapa sih, Mel? Kamu bawa alkohol? Kamu minum ya? Kamu tahu nggak sih, kalau bokap sama nyokap kamu tahu kamu tuh lagi minum, kamu bisa dimarahin. Mel, mereka itu nggak akan tahu. Aku seneng banget. Aku seneng banget malam ini. Aku bisa berdoa sama kamu. Makasih ya. Kamu kenapa sih? Kayaknya kamu dari kemarin menghindar terus dari aku. Sorry. Maksud kamu? Jujur, aku suka sama orang lain dan aku udah jalan sama dia berkali-kali. Maksudnya kita putus? Putus. Emang kapan kita jadian? Ya, selama ini kita jadian kan? Mas ya, kita tuh sepupu. Dan kita juga berdua tahu kalau hubungan ini tuh nggak mungkin. Oke. Terus sekarang kamu lagi deket sama siapa? Aku tahu nggak orangnya?
yakin aja. Gimana Pak Doni? Semuanya baik-baik aja kan? Iya, Ibu nggak perlu khawatir. Saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan seputar hilangnya Melani. Saya akan menemui Pasha lagi sampai hari Kamis untuk menanyain keterangan lebih lanjut. Lebih baik saya permisi dulu. Sebentar Pak Doni. Saya ingin tahu kira-kira pertanyaan sedetil apa yang akan ditujukan sama Pasha. Dia kan masih di bawah umur, Pak. Saya kan papanya. Saya juga berhak mengetahui apa yang terjadi sama Pasha. Papa apaan sih? Yang ada urusan itu Pasha sama Pak Doni. Ngapain sih ikut campur? Diam kamu, Pasha. Pak Nugraha, tenang dulu. Bapak nggak perlu khawatir. Saya nggak mungkin maksa atau bertindak kasar terhadap Pasha. Yang saya lakukan di sini hanyalah bagian dari investigasi untuk mengungkap kasusnya Melani. Kalau sampai ada yang perlu Bapak atau Ibu ketahui, pasti akan saya beritahu. Saya permisi dulu. Hei, Pasha! Tolong kamu ceritakan apa yang dipertanyakan sama Pak Doni. Cepat! Papa minta kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Iya, Pak. Aku janji kejadian ini nggak bakal keulang lagi kok. Dulu itu kamu pernah janji sama Papa. Tapi kenyataannya kamu ulang lagi. Maafin aku, Pak. Papa tuh heran sama kamu, Wen. Sebenarnya kamu tuh ada apa? Kalau ada masalah, kamu bilang dong sama Papa atau sama Mama. Bukan berarti kamu harus ngelakuin hal-hal yang kayak begini. Yang penting kan Wenda nggak apa-apa. Kamu di rumah aja sayang ya, istirahat. Ma, apa Melani udah meninggal? Jangan, Pak. Saya mohon tolong kembalikan anak saya. Kamu bisa ambil semuanya, kamu bisa ambil saya, tapi tolong kembalikan anak saya. Tolong, saya mohon. Dengar, jangan pernah macam-macam dengan saya. Kalau memang permintaan saya tidak bisa Anda penuhi, lebih baik Melani harus menanggung ini semua. Tinggal bilang saja, Ibu pengen lihat Melani saya sakiti mulai dari mana. Jangan, saya mohon. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Jangan apa-apain anak saya mohon. Mama kenapa? Jam berapa sekarang? Pokoknya udah siang deh, Mah. Mama bangun ya. Kita bawain Mama sarapan. Iya, nanti Mama makan ya, sayang. Ma, makan dulu dong. Dari kemarin belum makan. Gimana? Udah enakan belum? Kamu mau kemana, Mas? Saya ditunggu sama Pak Doni di depan. Dia minta saya untuk mendengarkan suara laki-laki itu. Aku jadi ingat suara laki-laki itu, Mas. Udah, Ma jangan sedih dong, Ma. Papa janji kok. Melani akan segera ketemu ya. Serena Nadia. Kamu keluar ya. Biarin Mama istirahat. Nanti kalau Papa nggak ada, Papa main sama mobil Mimin ya. Iya, Pak. Pasha tuh udah berubah. Kok aku jadi ngomongin Pasha sih sama kamu? Maaf ya. Nggak apa-apa. Pasha itu kan masih ABG. Ya wajar aja kalau dia masih bersifat labil. Juwita? Ibu Lisa. Hai, apa kabar? Baik. Dan kenalin, ini Juwita, sekretarisnya Mas Chandra di kantor. Halo, Juwita. Daniel. Dan
Juwita ini adalah satu-satunya orang yang paling bisa ngadepin Mas Chandra kalau lagi di kantor. Oh iya? Ibu ini bisa aja, berlebihan kok. Lagian Pak Chandra orang baik. Dia gampang sekali untuk bersosialisasi, jadi enak diajak ngobrol. Saya harus buru-buru ke kantor, jadi minta maaf, permisi dulu. Senang berkenalan dengan Anda. Senang juga berkenalan dengan Anda. Saya siap. Siap. Ini cuma perasaan aku aja atau emang beneran kamu lagi tebar pesona sama sekretarisnya Mas Chandra? Lisa, aku tuh cuma berusaha baik aja sama dia. Alah, aku ngeliatin mata kamu tuh. Ngeliatin dia sampai kayak gitu. Udah gitu tadi pakai bilang gini lagi. Senang juga berkenalan dengan Anda. Ih, kayaknya aku harus buru-buru jodohin kamu deh. Liz, aku gak pernah ngomong sama kamu kalau aku itu udah punya perempuan yang selalu mengisi hati aku. Mana? Kalau emang perempuan itu ada, pasti aku udah kenal. Dan kamu juga pasti udah kenalin ke aku. Tapi nggak ada kan? Ya udahlah. Kamu tenang aja. Kamu serahin sama aku. Sekarang aku lagi mikir-mikir nih, kira-kira siapa ya cewek yang pas buat kamu? Bukan maksud saya untuk menekan Mas Chandra, tapi masalah Melanie ini terlalu sensitif. Kita harus cari akal untuk ngadepin media supaya mereka tidak kesini setiap hari. Kamu mau ngelakuin apa lagi? Dan aku rasa sekarang juga Mas Chandra nggak mau kok ngurusin wartawan. Terus kita harus ngapain? Frida, pokoknya kamu tenang aja dulu. Sekarang kamu urusin pekerjaan dan keluarga. Mas Chandra tuh udah nggak bisa kita paksa. Dia cuma butuh dukungan. Kalau bukan kita yang lakuin, siapa lagi? Masuk. Sorry, Frida. Ada yang pengen ketemu kamu nih. Weni? Ma. Kamu ngapain di sini, sayang? Sorry ya, Ma. Weni udah nyusul Mama ke sini. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Weni nggak apa-apa kok, Ma. Mama jangan khawatir ya. Lagian, Weni kesini juga pengen ngomong sesuatu sama Mama. Ngomong apa, sayang? Aku mau ngaku sesuatu sama Mama. Kalau aku orang yang udah ngelakuin itu, Ma. Maksudnya? Aku orang yang udah nulis soal di Facebooknya Melanie, Ma. Weni? Pasti ada polisi di rumah Anda kan? Hah? Dan sedang menyadap pembicaraan kita. Harga Melanie sekarang sudah mahal. Karena Anda sudah macam-macam dengan saya. Sediakan uang pas $500 miliar. Kalau Anda ingin melihat Melanie. Dan tunggu kabar dari saya. Stop, Pak. Stop. Saya ingat, Pak. Saya ingat suara laki-laki ini, Pak. Siapa namanya, Pak? Romi. Ya, Romi Purnomo, Pak. Dia bekas karyawan saya yang kerja di perusahaan kelapa sawit. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tinda, tolong kamu cari informasi mengenai Romi Purnomo. Baik, Pak. Segera. Kapan terakhir kali Bapak berhubungan sama Pak Romi? Tahun 2000 atau 2001, Pak. Kenapa dia sampai dipecat? Ia dituduh penggelapan besar-besaran ekspor kelapa sawit, Pak. Dan terakhir pengadilan menjatuhkan hukuman beberapa tahun di penjara. Apa selama ini Pak Romi nggak pernah menghubungi Anda? Enggak, Pak. Sama sekali nggak tahu, Pak. Semenjak dia masuk penjara, saya nggak ada tahu informasi mengenai dia. Baik. Tunggu saya sebentar. Kamu serius, Wen? Iya, Ma. Ya ampun, Weni, kamu tuh sadar nggak siapa kamu tulis di wall itu? Kata-katanya sama sekali nggak sopan, Weni. Coba kamu jelasin ke Mama, kenapa kamu ngelakuin itu?
Sumpah, Ma, aku nyesel banget udah ngelakuin semua itu. Dan semenjak Melanie hilang, aku jadi kepikiran terus sama dia. Aku gak mau Melanie kenapa-napa, Ma. Tunggu, Mama nggak ngerti nih. Kamu bilang bahwa kamu takut Melanie kenapa-napa. Tapi di sisi lain kamu benci sama Melanie. Kalian marahan? Jawab Mama, Weni. Melanie jahat sama aku, Ma. Maksudnya? Dia selalu nyepelein aku, dia selalu ketawain aku. Aku gak suka digituin, Ma. Dan aku selalu dianggap gak pernah ada. Kenapa dia begitu sampai ketahuan kamu segala? Aku juga gak tahu, Ma. Itu sebabnya kenapa aku nulis wall Facebooknya Melanie. Tapi aku nyesel udah ngelakuin semua itu, Ma. Aku gak tahu kalau semuanya bakal jadi kayak gini. Dan aku jadi serba salah. Aku udah gak tahan lagi, Ma. Oke, tunggu. Kamu jangan nangis, sayang. Siapa lagi yang tahu tentang hal ini? Angga atau mungkin Papa? Gak ada yang tahu, Ma. Oke, good. Jangan sampai ada yang tahu ya. Anggap aja ini rahasia kita berdua. Kamu simpan rahasia ini baik-baik ya, sayangnya. Kalau kamu ditanya tentang Melanie oleh Pak Doni atau polisi lain, kamu nggak tahu. Tapi, Ma... Udah. Mulai detik ini, kamu nggak tahu apa-apa. Mas Chandra, kok ngantor? Bukan masih sibuk soal Melanie? Rio mana? Mas, aku serius. Apakah ada kabar soal Melanie? Rio mana? Ada apa, Chandra? Saya mau bicara sama kamu. Kamu ikut sama saya. Mas Chandra. Mas! Aku nggak percaya pada semua ini. Apa kamu yakin kalau polisi juga sudah tahu? Mereka menyadap handphone saya. Dan mereka curiga setiap isi nomor handphone saya. Berarti semua pembicaraan saya, semua telepon saya disadap oleh polisi. Bukan cuma itu aja ya. Bagian yang terburuk sekarang adalah saya tahu siapa yang menculik anak saya. Kamu tahu pelakunya? Kamu tahu yang menculik? Romi Purnomo. Kamu yakin dia? Saya juga nggak nyangka kalau dia yang menculik anak saya. Romi Purnomo tepatnya berumur 48 tahun. Dia bekerja di perusahaan kelapa sawitnya Wirayuda Group. Kurang lebih kira-kira selama 15 tahun, tapi pada tahun 2000 dia dinyatakan melakukan penggelapan. Terus? Pak Chandra dan Dewan Komisaris yang lainnya bersaksi melawan dia. Tapi kasus ini jadi tidak jelas karena tidak cukup bukti. Bisa aja memang dia penculiknya. Buktinya, dia sudah minta uang tebusan sama kamu. Sampai dia menyuruh kamu untuk menyerahkan uang 4 miliar di gedung tua di pelabuhan. Selama ini saya kan memutar otak saya siapa yang menculik anak saya. Dan ternyata ada Romi Purnomo. Jadi Romi dinyatakan nggak bersalah? Iya, Pak. Tapi karena penyidikan kasus itu memakan waktu lama, jadi dia sempat mendekam di penjara selama 5 tahun. Berarti dia punya banyak alasan untuk membenci Pak Chandra. Bisa jadi begitu. Pak. Ada Pak Doni di luar. Suruh tunggu aja. Ini sih. Bapak udah dapat informasi mengenai Pak Romi. Dan saya baru saja menemukan berkas-berkas Romi. Dan ini fotonya, mungkin bisa membantu. Sebaiknya Pak Chandra jujur aja sama saya. Saya nggak pernah bohong sama Bapak. Saya tahu, Romi Purnomo menghabiskan waktunya 5 tahun di penjara atas kesalahan yang ternyata dia nggak pernah lakukan. Pak, saya nggak tahu masalah itu, Pak. Saya nggak tahu. Gimana nggak tahu? Pak Chandra sendiri yang masukkan dia ke dalam penjara. Sekarang dia mau menuntut balas dendam dengan menculik Melanie. Saya ingatkan, Pak. Penculik profesional itu berbeda sama penculik dengan motif balas dendam. Sampai sekarang kita nggak tahu apakah benar Melanie sama Pak Romi. Pak,
Romi sendiri yang menghubungi saya, Pak. Itu nggak menjamin apa-apa, Pak. Buktinya sampai sekarang, Pak Chandra nggak tahu apakah benar Melanie masih hidup atau enggak. Jadi, Romi sudah nekat mau bunuh Melanie. Saya belum bisa memastikan apa-apa, Pak. Tapi yang pasti, tim saya sudah saya suruh untuk mencari Pak Romi. Ya. Ada Angga datang, Bu. Oh, Angga? Kamu sendirian? Iya, Tante. Kamu kelihatannya capek banget. Kesini naik apa? Enggak. Naik sepeda, Om. Naik sepeda? Jauh-jauh kesini naik sepeda? Iya. Tapi Mama sama Papa tahu kan kalau kamu di sini? Enggak, Tante. Ya udah, kalau gitu Angga duduk, biar Tante suruh Mimin ambil minum. Tante mau telepon Mama dulu ya. Jangan, Tante, jangan. Kenapa? Sebenarnya aku kesini mau ngejelasin masalah Melanie. Melanie? Kenapa Melanie? Enggak, ngomong dong. Ayo. Terakhir aku ngeliat Melanie di klub, dia lagi ciuman sama Pasha. Romi ada di dalam. Ada. Dari tadi tim kita udah ngawasin rumah itu. Tapi nggak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Kita masuk sekarang. Lepasin aku! Diam, diam. Mundur! Atau saya bunuh wanita ini! Mundur! Turunkan pistol kalian semua. Biarkan kami pergi! Melan tuh nggak mungkin lakukan seperti itu, nggak. Apalagi sama sepupunya sendiri. Om, aku serius, Om. Ini kejadian yang sebenarnya. Terus, kamu pikir Om sama Tante bisa gitu aja percaya sama kamu? Nggak. Saya nggak mau ya. Nama Melanie rusak gara-gara kamu. Ngerti kamu? Om, aku serius, Om. Aku punya buktinya. Aku punya rekamannya. Waktu aku terakhir ngeliat, aku lihat dia sama Pasha di malam terakhir Melanie. Dan aku rekam semuanya pakai handphone aku sendiri. Kamu rekam mereka? Iya, Tante. Dan sekarang rekaman itu ada di komputer aku. Dan mungkin juga polisi udah tahu semuanya. Makanya aku kesini untuk ngejelasin ini semua. Itu dia. Kita sudah menemukan tersangka di jalur barat. Semua harap waspada. Saya harap Melanie nggak apa-apa. Tenang aja, Pak. Semua unit kan udah waspada. Tahu dia nggak akan kemana-mana. Ya, semoga. Tolong! Nunduk! Nunduk!